istilah dalam ilmu fikih itu kurban itu apa? Nah, ingat-ingat nih. Ini definisinya ada di kitab Fathul Qarib. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qasim, al-udhiyah, kurban itu apa? Kata beliau, ismun lima yuthbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamit tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Itu definisinya kurban. Apa definisinya kurban itu? Definisinya kurban nama daripada hewan yang disembelih. Nama daripada udhiyah. Apa udhiyah? Nama daripada hewan yang disembelih. Hewannya apa? Berupa na'am. Berupa na'amun. Apa na'amun itu? Ibin, onta, sapi, kambing. 3 hewan ini bahasa Arabnya na'am. Na'amun. Na'amun. Jamaknya an'amu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan lakum wali an'amikum. Apa an'am itu? Jamak daripada na'amun. Apa na'am? Onta, kambing, sama sapi. Itu bahasa Arabnya na'amun. Jadi yang namanya kurban itu nama daripada hewan yang 3 yang dikorbankan, yang disembelih. Kapan disembelihnya? Yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, ditambah ayyamut tasyrik, hari ketiga 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha kan tanggal 10 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik itu kapan? 11, 12, 13. Jadi penyembelihan dikatakan seseorang itu berkurban kalau disembelih pada waktu hari raya Idul Adha ditambah 3 hari setelahnya. Okay? Jadi bukan berarti hari ini lebaran, besok kan tak lebaran, tak. Berarti kalau ada orang menyembelih ayyamut tasyrik tidak dikatakan kurban, tetap dikatakan kurban. Ngapa? Karena sebab penyembelihan hewan kurban itu waktunya 4 hari. Hari raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Ngerti? Kemudian tambah lagi definisinya taqarruban ilallah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti dikatakan seseorang itu berkurban, dari definisi ini ada 3 syarat. Kita bahas satu-satu. Apa yang pertama dari definisi tersebut? Yang pertama, yang dikurbankan adalah hewan ternak yang 3. Apa itu? Unta, sapi, dan kambing. Paham tuh? Selain 3 ini, kalau ada orang pada hari raya Idul Adha yang disembelih itu ayam, apakah anak mau berkurban hari ini? Mana sapinya? Apa tuh? Ayam disembelih. Kurban tak kurban? Bukan kurban. Karena apa? Syaratnya dikatakan kurban harus na'am. Unta, sapi, kambing. Berarti unta, sapi, kambing. Kambing ini kan macam-macam. Sejenis kambing, baik itu kambing kacang atau kambing kibas, sama. Kambing kacang atau kambing kibas atau domba, itu sama karena termasuk jenisnya. Yang sejenis dengan sapi kerbau boleh untuk dikurbankan. Berarti kita udah tahu kan, yang boleh dikurbankan itu unta, kambing sama sapi. Sekarang ini jatahnya berapa orang ini? Ya. Kalau sapi sama unta itu jatahnya buat 7 orang. Kalau kambing untuk satu orang. Terus bagaimana dengan hadis bahwa Nabi itu ketika menyembelih hewan kurban, kata Nabi, aku niatkan hewan kurban ini untuk anak, untuk keluarganya anak, dan untuk umatnya anak. Untuk umat anak. Berarti Nabi nyembelih 1 ekor kambing untuk banyak orang. Padahal dalam kitab Madhabul Al-Imam Syafi'i 1 kambing 1 orang.
Satu unta 7 orang, satu sapi 7 orang. Maka dijawab sama ulama, yang dimaksudkan oleh Nabi itu kambing itu memang untuk Nabi, kurbannya Nabi, tapi pahalanya dikasihkan sama keluarganya, dikasihkan sama umatnya, itu boleh. Itu boleh. Misalnya gini, antum dalam satu rumah 7 orang. Yang disembelih apa? 1 ekor kambing. Kalau 1 ekor kambing diniatkan kurban untuk semuanya 7 orang, maka tidak sah kurbannya. Karena 1 kambing 1 orang. Jadi macam mana? Kurban ini niat buat anak, kurbannya buat anak. Tapi kurban ini walaupun buat anak, pahalanya anak bagi-bagikan sama keluarga anak. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Ngerti? Paham ini? Jadi kurban kalau sapi itu untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Sekarang dikatakan sapi itu untuk 7 orang, berapa umurnya? Kambing itu dikatakan sah untuk berkorban, berapa umurnya? Maka kata ulama, kalau sapi paling sedikit umurnya dia itu, kalau unta paling sedikit umurnya unta 5 tahun. Kalau unta, kalau ingin dijadikan hewan kurban untuk 7 orang, maka carilah unta umur 7 tahun. Kalau seandainya sapi sama kambing kacang, sapi sama kambing kacang itu umurnya 2 tahun. Kalau kambing kibas yang putih domba itu cukup umurnya 1 tahun. Ngerti ya? Unta paling dikit umurnya 5, sapi sama kambing kacang paling dikit umurnya 2, kambing kibas atau domba umurnya 1 tahun. Itu paling sedikit. Terus macam mana kita tahu kambing ini umurnya 2 tahun ke 1 tahun ke? Ada akte kelahiran ke kambing? Punya kakak dia? Punya KTP elektronik dia? Kan tak ada. Tak ada. Dari mana kita tahu sapi ini umurnya 2 tahun? Kambing ini umurnya 1 tahun. Dari mana kita tahu? Maka kata ulama, diketahui dari salah satu di antara 2. Yang pertama, ya, ketahuan umur kambing itu 2 tahun atau 3 tahun dari orang yang ahli khibrah. Apa khibrah? Yang memiliki pengalaman betul dengan kambing, yang biasa bergaul dengan kambing setiap hari, kumpul sama kambing tiap hari, tahu dia. Betul. Jadi macam mana? Lihat sikit ya sama dia. Sikit ya lihat. 2 tahun nih. 2 tahun setengah. Dari mana tahu dia umur kambing seperti itu? Karena hidupnya selalu sama kambing. Bangun tidur kambing, mau tidur megang kambing. Paham? Tidur megang kambing. Yang seperti itu namanya ahlul khibrah, memiliki pengalaman tentang kambing. Ngerti? Tanya nanti. Yang kedua, kalau yang bisa dipegang ucapannya bahwa kambing ini umurnya sekian, caranya dengan kalau yang menjual tuh dia yang ngerawat kambing itu. Jadi kalau misalnya kambingnya kecil ya nih, ya, kambing kacang kecil sampai enggak 2 tahun, ini lebih 2 tahun 2 hari umurnya, 2 tahun 2 hari, masa kecil kayak gini? Apa kata penjualnya? Aku ini lebih tahu dari kau. Dia dari hamilnya dia sampai keluarnya, aku tahu, aku sebelah dia. Aku sebelah dia. Aku tahu dia lahir hari ini, tahun sekian, jam sekian, tahu dia. Dari mana kau tahu? Aku yang merawat. Ini kambing aku. Ini kambing aku. Bisa dipegang ucapannya? Bisa. Bisa dipegang ucapan? Tidak harus kok. Tidak, aku tak percaya sama kau. Sumpah loh, billahi, tallahi. Yang penting kalau dia pembeli, kalau dia yang ngerawat, kita percaya dengan ucapan dia. Ngerti nih? Paham? Berarti kambing atau unta itu, kalau unta harus umur yang 5
tahun. Kalau sapi sama kambing kacang umurnya 2 tahun. Kalau kambing kibas itu umurnya 1 tahun. Arti? Kemudian kalau misalnya Ustaz, kalau berkurban tuh bulunya kambing tuh yang paling bagus tuh warnanya apa warna pink ya. Maka yang paling afdal, yang paling bagus untuk dikurbankan itu adalah warna putih. Warna putih. Cari yang warna putih. Yang kedua, kalau tak ada yang putih Ustaz, cari yang warnanya agak kekuning-kuningan. Bukan dicat ya. Memang aslinya agak kekuning-kuningan. Jadi kambingnya agak bulet-bulet dikit dia. Ya, agak barat-barat dikit dia. Kuning, agak pirang-pirang. Ya, tak ada Ustaz, tak ada. Cari yang agak putih, ya warnanya agak cari warna yang agak putih. Tak ada Ustaz. Apa yang ada? Kalau memang tak ada yang agak warnanya putih, kau cari yang belang. Setengah putih, setengah hitam. Ya, setengah putih, setengah hitam. Tak ada Ustaz, yang ada yang hitam. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Jadi warna yang paling afdal pertama warnanya putih. Yang kedua agak ke kuning-kuning. Yang ketiga apa merah pula. Yang agak keputih-putihan walaupun agak samar-samar dikit tak apalah. Kemudian yang campur belang, setengah hitam, setengah putih. Yang terakhir baru yang diingat-ingat itu. Ngerti kalau pengen cari afdal, cari yang kayak gitu. Terus ada enggak Ustaz kambing atau hewan kurban yang enggak sah untuk dikurbankan? Ada. Kalau hewan kurbannya itu ada aibnya. Apa aib itu? Ada cacatnya. Ada cacatnya. Kapan cacat itu dari segi apa? Maka dalam kitabul fikih ya, cacatnya hewan ternak itu definisinya, kaidahnya adalah setiap sesuatu yang mengurangi daging daripada hewan tersebut itu dianggap cacat, tidak sah untuk dikorbankan. Contoh, maka disebutkan dalam hadis ada 4 sifat kambing atau hewan yang tidak sah untuk dikurbankan. Pertama, al-arja'u, kambing yang arja'. Apa arja itu? Yang pincang. Kambing yang pincang itu tidak sah untuk dikurbankan. Ngapa? Karena sebab biasanya kambing yang pincang itu dagingnya itu kurang. Karena apa? Dia kalau dilepaskan dengan kambing-kambing yang lain, kambing yang lain itu lebih cepat makan rumput. Orang udah makan, dia baru datang. Habis dah rumput. Maka kambing itu kalau dia pincang tidak sah untuk korban. Ustaz, tahun kemarin anak korban bapak anak itu kambingnya pincang, berarti tidak sah Ustaz. Dikatakan korban tidak sah. Tapi apakah sia-sia? Tidak. Korban itu kalau tidak sah menjadi sedekah, masuk pahala sedekah. Ngerti ya? Korban itu walaupun tidak sah, tapi menjadi dianggap pahala sedekah. Ngerti? Jadi tidak ada rugi. Kalau orang kurban tidak sah, tetap dianggap pahala sedekah. Jadi yang pertama itu, kalau orang berkurban, kurbannya itu hewan yang pincang. Yang kedua, hewan yang tidak sah untuk dikorbankan itu al-aura. Al-aura itu kalau ada kambing atau sapi, penglihatannya itu kurang jelas. Betul. Karena ada warna putih yang menutupi matanya. Itu namanya aurat. Ngapa? Ngurangi daging itu, ngurangi daging. Ngapa kurangi daging? Karena kalau dilepaskan dengan hewan-hewan yang lain, sama kayak tadi kasusnya. Ya. Yang lain tuh nampak jelas rumput dimakan. Dia batang pohon. Batang pohon. Gemuk apa kurus nanti dia tuh? Kurus. Makanya tidak sah untuk dikorbankan. Ngerti? Kemudian yang ketiga, kalau hewan ternak itu yang kena penyakit,
penyakit sampai badannya tuh kurus. Badannya itu kurus karena penyakitnya tersebut. Itu pun juga tidak sah untuk dinamakan hewan kurban. Yang terakhir dalam hadis itu, kalau ada hewan kurban tuh gila, majnun. Gila. Dari mana kita tahu? Ini hewan kurban tuh gila dari mana? Dari mana tahu kambing tuh gila? Tak tahu orang gila kecuali kan. Jadi kau perhatikan ya, kalau kambing tuh gila pasti tingkahnya aneh. Ya. Orang makan dia joget-joget. Ya. Hai. Orang lagi minum dia manjat-manjat. Waras tak kambing kayak gitu? Enggak, Wak? Kambing yang majnun kayak gitu enggak sah untuk dikorbankan. Karena biasanya kambingnya itu kurus, tak ada dagingnya. Belum ngerti? Dobitnya kata ulama, al-muhim, apapun yang menyebabkan mengurangi daging maka tidak sah untuk dikorbankan. Kalau misalnya Ustaz beli kambing kupingnya tak ada satu, kupingnya tak ada satu, sah tidak untuk dikorbankan? Tidak sah. Ngapa? Karena kuping ini ada dagingnya, makanya tidak sah. Kalau nanya misalnya Ustaz, aku beli kambing tak ada tanduk nih. Ya, tak ada tanduk, padahal dia laki-laki, tak ada tanduk. Sah untuk dikorbankan? Sah. Karena yang berkurang bukan daging, tapi tanduknya. Ngerti? Paham ini? Ya. Maka ada hayawan-hayawan itu yang tidak sah untuk dikorbankan. Itu bab yang pertama, bahwa hewan kurban itu yang sah untuk dikorbankan itu adalah tiga hewan: unta, sapi, dan kambing. Selain itu maka tidak dihukumi berkurban. Kalau tidak sah berkurban bukan berarti tidak ada pahalanya. Ada pahala, tapi pahala sedekah. Ingat-ingat. Kemudian definisi yang kedua, kan tadi ada 3 tuh. Yang pertama harus hewan kurban, yang tadi 3. Yang kedua, penyembelihannya tuh kapan? Ya. Kalau ada orang nyembelih hewan sekarang, disembelih sama dia, apakah dikatakan kurban? Enggak. Ini kambing kena gemuk, sehat, lengkap, tanduk semua bagus. Ana niat kurban, sah? Enggak sah. Bukan kurban itu. Karena kurban syaratnya yang kedua harus disembelih yauman nahri wa ayyamit tasyrik. Pada hari raya Idul Adha dan ayyamut tasyrik. Ini hari raya Idul Adha, kapan disembelihnya itu kapan? Kalau ada orang habis sholat subuh tak sabar dia. Ya, habis sholat subuh tak sabar. Aku pingin habis sholat tuh kambing tuh dah masak dah. Kambing tuh dah masak. Aku mau berkorban dulu. Mana kambing? Tangkap, tuh. Setelah habis sholat subuh sembelih semua. Apakah dikatakan berkorban hada? Tidak. Ngapa? Karena berkorban itu masuk waktu penyembelihan tuh kapan? Masuknya waktu penyembelihan terbitnya matahari. Itu. Ketika terbitnya matahari, udah terbit matahari ini, ditambah waktu untuk melakukan 2 rakaat sholat Idul Adha. Itu. Berarti setelah terbitnya matahari, sholat tuh berapa lama lah? Anggaplah 5 menit atau 10 menit. Berarti kalau sudah terbit matahari, nampak mataharinya, tambah waktu 10 menit untuk mengira-ngirakan sholat Idul Adha. Kalau sudah tambah 10 menit atau 5 menit waktu sholat, maka setelah itu masuklah waktu penyembelihan. Jadi kalau ketika terbit matahari orang belum sholat kau nyembelih, itu bukan kurban, tapi hewan biasa yang kau sembelih, dagingnya dapat pahala sedekah. Ngerti? Paham ini?
Paham enggak? Maka penyembelihannya kapan? Pada hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Kemudian ketika disembelih, setelah disembelih, nanti yang sering jadi pertanyaan itu, orang itu boleh enggak makan daging yang dia kurbankan? Hah? Boleh apa enggak? Maka dikembalikan kepada hukum korban itu sendiri. Kadang-kadang korban itu hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya sunnah. Kapan korban itu hukumnya wajib? Kalau dia nadarkan. Dia beli sapi, kemudian dia mengatakan ana nazar sapi ini untuk ana kurbankan. Kalau dia niat seperti itu, berarti hewan kurban ini hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, maka bagi orang yang menyembelih tidak boleh memakan atau mengambil sesuatu dari hewan kurbannya, itu tidak boleh. Walaupun sedikit tidak boleh. Itu harus diberikan semua, disedekahkan semua untuk fuqara dan masakin atau orang-orang tetangga-tetangganya dia. Berarti kalau dinadarkan. Atau kurban itu akan menjadi wajib kalau dita'yin. Ta'yin itu ditentukan. Ini sapi, udah beli sapi nih. Kata dia, sapi ini nih ana niat untuk ana jadikan korban. Ditentukan enggak itu? Kalau ditentukan seperti itu juga menjadi wajib. Menjadi wajib. Maka enggak boleh untuk dimakan, diambil sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Sekarang jadi pertanyaan, ya. Kadang di rumah orang tuh udah beli kambing tadi, diikat di rumahnya. Ada yang nanya, itu untuk apa kambing tuh? Oh, kambing ini nih untuk anak kurban. Itu ta'yin apa enggak ta'yin? Dia enggak bilang ini hewan anak jadikan kurbannya anak, enggak. Cuman orang nanya. Ini untuk apa kau beli kambing nih? Ini kambing ini anak jadikan kurban. Menjadi wajib apa enggak menjadi wajib? Kalau niatnya dia untuk ikhbar, ngasih tahu, bukan ta'yin enggak, bukan dia tentukan enggak. Dia enggak niat tentukan ini, tapi dia pengen ngasih tahu. Kalau niatnya dia ngasih tahu sama orang, maka tidak menjadi wajib. Ngerti ya? Kan tadi orang nanya, maka dia jawab, tujuannya dia tuh ta'yin menentukan atau ngasih tahu? Tujuannya ngasih tahu. Kalau tujuannya ngasih tahu, maka tidak menjadi wajib. Ngerti? Paham? Kalau tidak menjadi wajib, berarti hewan kurbannya itu sunnah. Kalau sunnah itu rata, umum dah. Orang berkurban itu rata-rata sunnah. Sekarang boleh enggak kalau orang berkurban dengan kurban yang sunnah itu memakan daripada hewan kurbannya itu boleh atau enggak boleh? Maka hukumnya boleh. Sekarang kalau boleh, berapa yang wajib untuk dikeluarkan? Kan harus engkau berkurban kan? Harus ada bagian yang wajib engkau berikan kepada orang fakir miskin. Itu harus. Harus. Kalau engkau tidak berikan, maka engkau tidak dianggap berkurban. Sekarang yang wajib engkau berikan kepada orang fakir dan miskin itu berapa? Maka dalam kitab berfikir disebutkan ma yusamma lahman, sekiranya dinamakan daging. Jadi misalnya nih, kau nyembelih sapi. Berapa dapat dagingnya? 100 kilo. 100 kilo. Maka yang harus kau berikan itu berapa jumlahnya? Kau ambil segepok, ya, kau ambil gini, satu pakai tangan harus seperti ini. Kalau kau tanya sama orang apa nih? Orang jawab daging. Sekiranya dinamakan daging, maka sudah cukup kau kasih orang. Sisanya anggaplah 1 kilo. Sisanya 99 kilo kau makan sendiri tak apa. Ngerti? Tapi masih loh, itu dikenang nanti sama tetangga itu dikenang. Dicatat dalam
sejarah. Berkurban sapi 100 kilo dikasih sama fuqara masakin cuma 1 kilo. Pasti bakal betul tuh. Ya, didoakan semua orang mudah-mudahan miskin kayak gitu. Ngerti ya? Kalau sunnah yang wajib itu berapa? Mayusamalah lahman, sekiranya dinamakan daging. Ngerti? Itu derajat yang paling bakhil, yang paling masin. Tapi yang paling afdal itu macam mana, Ustaz? Yang paling afdal kita keluarkan, kita kasihkan semua yang disembelih itu, kepalanya, dagingnya, tulangnya. Kau itu yang dianjurkan ngambil satu suap atau 2 suap daging. Itu yang paling afdal. Kalau seandainya itu yang namanya korban itu sunnah, yang paling masin kayak tadi itu apa? Dia sedekahkan yang sekiranya dinamakan daging. Sisanya dia makan sendiri. Boleh? Boleh. Dikatakan berkorban tak? Dikatakan berkorban. Ngerti? Tapi yang paling afdal itu bagaimana? Yang paling bagus yaitu dia sedekahkan semuanya kecuali dia ambil 1 suap atau 2 suap lagi. Itu yang paling afdal. Kalau Nabi, kalau beliau berkorban maka dikasih semua kecuali beliau ngambil 1 potong atau 2 potong hati daripada hewan kurban itu. Betul? Ambil 1 potong atau 2 potong hatinya hewan kurban itu dimakan oleh Nabi. Itu yang paling afdal. Terus macam mana Ustaz? Kalau kita cuma ngambil hati 1, malah sedih ya Ustaz. Ya, kalau aku ngambil misalnya, kalau aku kasih sama orang 1 onyak, 2 onyak, tak enak dari sejarahnya. Jadi ambil tengah-tengah. Ambil tengah-tengah. Macam mana? 1/3 kambing itu kau makan, 2/3 kau bagikan ke orang. Itu jalan tengah. Jalan tengah. Misalnya kambing dagingnya itu 90 kilo. 90 kilo. 1/3-nya berapa? 30 kilo kau ambil. 2/3-nya 60 kilo kau kasihkan sama orang. Nah, itu jalan tengah. Oke. Jadi hewan kurban itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, dilihat. Kalau hewan kurbannya itu wajib, maka sedikit pun tidak boleh kau makan. Ngambil pun tak boleh. Kalau hewan kurban itu sunnah, maka yang wajib engkau keluarkan mayusamalah lahman, sekiranya dinamakan